one another. Makasih. Setiap bulan pas ganti tema, saya tuh selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan apa ya? Kalau pas ada giliran saya kan pasti di tengah bulan itu yang mau Tuhan sampaikan buat gerejamu supaya bukan hanya sekedar rutinitas ya. Nah kemudian saya sudah ada nih ayat-ayat yang mau saya rindu sharingkan. Nah di tengah-tengah minggu kemarin hari Selasa nih saya ceritanya diundang oleh salah satu pekerja di salah satu cabang di Jakarta ini. Mamanya ulang tahun yang ke-88 tahun. Orang Makassar, Bapak Ibu. Jadi dia undanglah kami sebagai gembala, terus undang gembala satelit tersebut, terus kemudian dia undang anak cucunya, keluarga intilah sama keluarga-keluarganya semua. Nah kemudian dia ceritalah, si mama ini juga punya sahabat, tadinya 6 orang. Tinggal 4 orang yang meninggal, yang 2 sudah meninggal ya, tinggal 4 orang. Semuanya diundang nih, si nenek-nenek sama kakek-kakek, 3 sahabatnya diundang nih, datanglah pergi ke Jakarta untuk merayakan ulang tahun yang ke-88. Nah salah satu mereka tuh seneng banget, tapi sebelum ke Jakarta mereka ke Malang dulu, anaknya cucunya ulang tahun. Sampailah di Malang. Jadi peristiwa ini nih, ulang tahun nih, hari Selasa kemarin. Salah satu dari nenek yang diundang, 3 kan, sisa 4 kan, Selasa sebelumnya ke Malang merayakan ulang tahun cucunya. Nah di pesta ulang tahun cucunya tersebut, si nenek yang satu temennya ini usianya 86 tahun, keselak Bapak Ibu. Tahu keselak? Kesedak. Si nenek ini meninggal. Jadi si oma yang ulang tahun ini kemarin di meja makan, si suami yang undang kami ini sama istrinya bilang, Pak, dia pikun, dia kagak tahu bahwa sahabatnya udah kurang 1. Jadi di 4 sahabatnya kurang 1 dia kagak tahu, dia bilang gitu. Terus dia cerita-cerita, kami cerita-cerita lah di meja. Luculah sama nenek-nenek ini. Yang 1 udah pikun yang ulang tahun ini. Jadi untungnya dia pikun, dia kagak tahu kalau sahabatnya udah hilang 1. Yang 1 lagi, permisi kata Bapak Ibu ya, bahasa Jawanya paling enak, budek gitu ya, udah tuli gitu ya. Yang 1 lagi pikun, 1 lagi ini yang ramai banget tapi maaf, dia ini kita cerita-cerita di meja kakinya sudah bengkok gitu ya. Si ceritalah dia, ini nenek-nenek sama kakek-kakek ini Bu, kalau sudah di mobil saling teriak-teriak kalau cerita. Kayak orang ngerti-ngerti aja, padahal walaupun teriak-teriak ceritanya mereka juga kagak nyambung, katanya gitu. Yang 1 budek, yang 1 pikun, yang satunya bengkok, yang satunya gimana udah kagak nyambung deh Bu, mereka bilang gitu. Terus akhirnya dia ceritalah salah satu oma ini kepada kami gini, kita ini mau cepet-cepet bikin reuni loh Pak, dia bilang gitu. Karena sisa kita sudah tinggal sedikit, teman-teman kita sudah pergi semua, ya. Nah di luar cerita itu, saya mau cerita juga nih. Sekarang ini, Pak Roni itu kalau suka lihat YouTube, yang dilihat apa sih Bapak Ibu? Tentang artis-artis zaman dulu, waktu main film, waktu masih muda, then and now. Sekarang sudah tua-tua, dan sebagian besar tuh sudah meninggal Bapak Ibu ya. Terus kan Pak Roni dulu waktu di Manado kan ikut grup band namanya Beatles, tapi Beatlesan, Beatles Manado Bapak Ibu. Kan saya pernah cerita kalau di Manado, kalau aslinya kan John Lennon nih, John Lennon. Tapi karena Pak Roni pendek, dibilangnya sama teman-temannya Otto Lennon karena dia penyanyinya gitu. Nah dia ngeliatin, dulu sekarang sudah pada tua-tua ya udah mati-mati. Kita nih nonton film-film Cina juga. Bapak Ibu nonton nggak filmnya The Sound of Music? Nonton ya? Nah, saya minta tolong sama Philip kemarin. Thank you Philip dari bantu. Jadi dari ulang tahunnya si Oma yang 88 tahun ini, saya dapat inspirasi untuk khotbah pada hari ini. Gini loh Bapak Ibu, sekaya-kayanya kita, setenar-tenarnya kita, secantik-cantiknya kita tuh nggak bisa dipungkiri loh. Kita tuh dimakan oleh waktu, dimakan oleh usia. Saya bikin video klip ini dulu cantik, terus kemudian then and now, sebagian sudah meninggal. Dan kita lihat ya Bapak Ibu, meninggalnya karena apa? Nah, yuk kita lihat sama-sama deh, dibantu oleh Femel. Terus baru akan saya lanjutkan. Sound of Music ini ya, Suster Maria. Mama said you're meant to burn as bright as a star among the
nih Bapak Ibu. Tahu Drunken Master? Ini meninggal sudah serangan jantung. Ini biasanya jadi gurunya ini. Kanker hati usianya 45 tahun. Ini biasanya jadi bos. Gagal paru-paru. Kanker hati. Bruce Lee Bapak Ibu. 33 tahun, meninggal muda ya. Ini Anita Mui. Nah, teman-teman tahu ya. Ini yang main jadi Sion Yoen Hyun, pemanah Raja Wali. Mati bunuh diri. Minum gas beracun. Nah, sekarang kita lihat Steve Jobs. Dari kekayaannya, Bapak Ibu baca ya kata-katanya ya. Dia bilang uang tuh nggak bisa beli hidup kok. Kamu mau pakai jam 300 atau 30, waktunya sama. Dompetmu semahal apapun, isinya duit. Pakai mobil seberapa pun, tujuannya sama. Rumah semahal apapun, kamu juga tidur di tempat yang sama. Kalau kamu mau jalan cepat, jalanlah sendiri gitu ya. Tapi berjalanlah bersama teman-temanmu. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Mendapat Nobel Bapak Ibu ya. Meninggalnya bukan 77, 97. Dianugerahi Jewel of India. Ya. Di tahun meninggalnya Mother Teresa tahun 97, di tahun dan bulan yang sama juga meninggallah siapa? Tokoh siapa kalau Bapak Ibu ingat? Lady Di. Lady Di. Kita lihat betapa megahnya kehidupannya, betapa cantiknya, betapa luar biasanya seorang Lady Di. Tapi beberapa orang kasih kata-kata ucapan seperti ini. Lady Di, she looks beautiful outside. Mother Teresa, she looks beautiful inside. Gini loh Bapak Ibu, kenapa sih kok saya terinspirasi mau bikin video ini? Setiap kita pun ujung-ujungnya kita akan tua, kita akan perok, kita juga ada lama-lama juga akan masuknya apa? Ke kuburan juga. Tapi gini Bapak Ibu, setiap kita kalau mati pasti kita ketemu Tuhan, itu pasti. Tapi sekarang yang mau saya bicarakan adalah apa sih nilai atau memori yang kita tinggalkan? Kita lihat dari artis-artis tadi, kita lihat dari seorang Mother Teresa yang akhirnya perok, tapi dia meninggalkan legacy yang luar biasa. Steve Jobs bilang dalam akhir hidupnya, kekayaan tidak masih aku kebahagiaan kok. Tapi dia bilang justru kita tuh berteman sama keluarga, kita tuh berkomunitas, itu yang penting Bapak Ibu. Nah yuk kita sekarang lihat sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Biasanya nih kalau kita pergi memakamkan seseorang, kita lihat batu nisan. Di batu nisan itu pasti tertera kan lahir, tanggal, bulan, tahun, garis strip, mati, tanggal, bulan, tahun. Garis strip ini loh Bapak Ibu menunjukkan cerita apa yang dia buat yang bersangkutan selama hidup. Ada orang yang berpikir, oh syukur-syukur kamu mati, kamu hidup bikin susah banyak orang, ngerepoti banyak orang. Tapi ada pula ketika dia meninggal, orang akan mengenang orang ini luar biasa. Dia sudah banyak berjasa, dia menolong banyak orang. Nah ayo Bapak Ibu, kita bagi hidup kita. Sehingga ketika kita mati, orang melihat kita kenangan yang luar biasa. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 12 sampai 13. Yuk kita baca bersama-sama yang ini 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekarang ini semakin
semakin durjana, semakin durhaka dunia ini Bapak Ibu. Beberapa waktu yang barusan ini Pak Roni mendapat berita bahwa di salah satu negara besar di dunia ini dia sudah melegalkan hubungan seks manusia dengan binatang. Bukan hanya dengan sesama jenis, tapi dengan binatang Bapak Ibu. Semakin durjana. Makanya dikatakan kasih kebanyakan orang pun semakin dingin. Lu gua urusan lu ya urusan lu, urusan gua. Yang penting aku sehat, yang penting aku mampu. Sudah cukup, aku nggak peduli urusan kamu. Tapi firman Tuhan berkata di sini, tapi orang yang bertahan. Bertahan ini apa? Kita mempertahankan iman kita, tapi di satu sisi juga kita tetap mempertahankan supaya kasih itu tetap ada pada kita. Tapi kita lihat, kata bertahan ini bahasa aslinya adalah hupomeno, yang artinya kita tekun di tengah dunia yang semakin gak karu-karuan ini. Kita sabar menanggung dan justru juga berdiri teguh Bapak Ibu. Sebab kalau enggak, apakah yang akan terjadi sih kalau kita gak bisa bertahan? Kan dikatakan kalau orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat nih. Kalau bertahan akan selamat. Sebaliknya, kalau kita nggak bertahan, apakah yang akan terjadi? Saya sambungkan ayat ini dengan cerita ketika Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalau aku lapar, kamu kasih makan. Kalau aku haus, kamu kasih minum. Oke, next kita lihat ayatnya bersama. Di dalam Matius 25 ayat 41. Tadi kan dikatakan kalau bertahan, selamat. Bertahan terhadap apa sih? Supaya kamu tetap mengasihi orang. Nah, kita lihat ayat ini, saya sambungkan. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yuk baca yang merah aja, 1, 2, 3. Enyahlah dari hadapanku orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api kekal. Sebab yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang dikatakan 2 kali enyahlah. Bahkan disebut sebagai orang terkutuk. Apa sih yang gimana sih? Lanjutkan lagi, kita akan lihat. Kok bisa dikatakan? Yuk kita baca. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Ketika haus, tidak kasih minum. Tidak memberi tumpangan. Ketika telanjang, tidak memberi pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu juga tidak melawat aku. Nah, puji Tuhannya di gereja kita di JRC ini, teman-teman kita dikomandani oleh Pak Erwin, ada Pak Riki Nababat, ada Pak Rio juga. Kalau kita melayani, tampak orang dipuji Bapak Ibu. Bahkan maaf dapat persembahan kasih. Cuman kalau di penjara, siapa sih yang mau menghargai kita? Siapa yang memuji kita? Ada Brother Rio juga di sini, main keyboard di sana, ngajar di sana. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, justru inilah kita supaya tidak kasih kita tambah dingin. Kita menabur. Ketika orang-orang di penjara, kita mengunjungi mereka, Bapak Ibu. Nah, apakah yang terjadi? Next kan kita lihat. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagi kamu. Oke, next dulu aja ya, next dulu aja. Kalau sekarang ini Bapak Ibu banyak orang yang bilang sama kami seperti ini, sebentar sebenarnya ya. Bu, sekarang tuh kondisi ekonomi lagi susah, Bu. Bisnis itu lagi susah, semua lagi terpuruk. Sekarang adalah gini, kalau kondisi ekonomi lagi susah, hidup kita mungkin saya lagi pas-pasan, Bu. Apakah ketika kita kaya aja, apakah ketika kita ada duit kita baru bisa berbagi hidup sama orang lain? Kalau kita kondisi pas-pasan, berarti kita nggak bisa saluran berkat bagi banyak orang. Enggak, Bapak Ibu. Oke, next kan lagi kita akan melihat. Ini dia yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Jadi nggak ada alasan bilang aku juga pas-pasan hidup saya, Bu. Aku juga susah. Aku juga bukan orang yang berkelimpahan. Aku bukan orang yang senang. Yuk kita baca sama-sama. Saya di ayat 2 Korintus 9:8-12 ini saya pilah dan kita belajar bersama-sama, ada 6 di dalamnya. Tapi saya sambung semua supaya kita belajarnya nggak terputus-putus. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan. Sebentar dulu. Melimpahkan itu menurut Pak Agus, gambarkan kata kelimpahan, Pak. Apa gimana kelimpahan itu? Segalanya. Ada lagi selain segalanya? Bu Irma, kelimpahan itu apa? Meluber.
meluber, overflow. Di situ dikatakan Allah sanggup membuat kita overflow. Atas apa sih? Kasih karunia. Jadi setiap kita Bapak Ibu yang duduk di tempat ini siang hari ini, di dalam kita ini ada overflow kasih karunia. Kasih karunia itu untuk apa sih? Dan di sini dikatakan juga senantiasa. Senantiasa itu bukan hanya sekejap, tapi seterusnya. Atas apakah itu? Yang pertama kita belajar, yuk yang keras Bapak Ibu. 1, 2, 3. Berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bentar dulu. Tuhan memberikan kita luber-luber kasih karunia supaya apa? Kita ini cukup. Nah, tapi cukupnya bukan hanya duit dalam segala sesuatu. Kamu cukup makan, kamu cukup pakaian, rumah kamu cukup, pendidikan kamu cukup sehat. Kepingin libur, ada aja cara Tuhan memberkati kita. Makanya di sini dikatakan kasih karunia itu limpah supaya hidupmu tuh cukup, Bapak Ibu. Tadi pagi saya khotbah di cabang kita yang di Rok Pamulang, Bapak Ibu. Gembalanya langsung datang kepada kami dan cerita, Bu, anak saya puji Tuhan diterima di UPH Psikologi. Dari ratusan anak, akhirnya yang diuji 25 anak untuk beasiswa ya. Dan akhirnya yang lulus dari 25 anak itu 6 aja, termasuk salah satunya anak saya, di mana beasiswanya 100% Bapak Ibu. Makanya dikatakan cukup dalam segala hal. Nah, tapi yang perlu kita pelajarin siang hari ini, kita belajar nih ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Saya sama Pak Roni belajar, kalau perjanjian lama, kita lebih banyak, Tuhan akan melimpahkan segala berkatnya. Tapi kita lihat dalam perjanjian baru ini, Tuhan akan memberikan kepada kita berkecukupan. Katakan, cukup dalam segala sesuatu. Tapi berkelimpahannya dalam apa? Di sini dikatakan berkelebihan dalam segala kebajikan. Perhatikan, cukup untuk kebutuhan kita semuanya ya, karena segala sesuatu. Tapi justru berkelebihannya dalam apa Bapak Ibu? Kebajikan. Untuk hidup kita, Tuhan mengaruniai cukup. Tapi untuk kebajikan, Tuhan memberikan apa? Di sini dikatakan berkelebihan dalam segala kebajikan. Apapun bisa berbuat bajik buat orang lain. Nah, lanjut lagi ya. Yang ketiga sekarang, ini yang mau saya sharingkan, ini yang penting buat setiap kita. 1, 2, 3, baca yang keras. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Makanya kalau kita bilang duit saya pun cukup Bapak Ibu, boro-boro saya mau berbuat baik sama orang lain, saya pun pas-pasan. Ketika kita punya hati, kita rindu jadi berkat buat banyak orang. Di situ Tuhan melihat hati kita dan Tuhan memberikan benih buat setiap kita untuk kita nabur Bapak Ibu. Oke, sekarang saya mau sharing. Kalau Bapak Ibu kenal saya, kita sudah hampir setahun lah ya. Yang awal mulai di sebelah itu September habis tahun. Bapak Ibu mungkin sudah mulai kenal saya. Saya kan orangnya terstruktur, rapi. Kalau sama orang nggak langsung cuci kayak Pak Roni gitu. Gambaran Pak Roni apa Bapak Ibu? Pecicilan gitu ya. Berani ngomong dulu kan orang kuning nih ya. Ngomong dulu baru mikir. Pokoknya easy going, on the spot, itu modelnya Pak Roni. Kita rindu menabur, kita rindu berbagi berkat Bapak Ibu. Nah, apakah yang terjadi model Pak Roni yang pecicilan seperti ini? Terus kita gimana ya Tuhan kalau kita rindu jadi berkat? Akhirnya kita tuh, kalau dulu kan Bapak Ibu tahu kita Pak Roni ada album-album rohani. Terus kemudian sekarang sudah banyak nih penyanyi-penyanyi rohani baru yang lebih muda-muda. Kita tahu dirilah Bapak Ibu. Terus akhirnya kita mulai, Tuhan kita tetap mau berkarya, nulis buku. Buku yang pertama, Hati Seorang Putra, jujur kata, sebagian besar saya yang nulis. Buku yang kedua, Keluargaku Surgaku, jujur kata, masih saya sebagian besar yang nulis. Tapi buku Kingdom Worship, Bapak Ibu, sejak buku ketiga, kami itu sepakat bahwa buku ini seluruhnya hasilnya untuk pekerjaan Tuhan. Keuntungannya, royaltinya semua untuk pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur.
masih masuk akal Bapak Ibu, saya orang umum. Buat Pak Roni Daud Simeon, orang yang sangat pencicilan Pak, yang pantatnya panas kalau lebih dari 1 jam duduk Pak, itu bisa nulis buku Pak. Nulis. Habis itu ya kalau refreshing dari nulis, buka TV, nonton Netflix gitu Bapak Ibu. Nulis lagi, nonton YouTube ini itu. Tapi buat seorang dia, Roni Daud Simeon, orang yang sangat kuning bisa nulis buku itu mujizat ya Bapak Ibu. Nah, makanya ia yang menyediakan benih bagi para penabur. Tuhan yang menyediakan buat Pak Roni, terus kemudian kita bersaksi, kita cerita. Pokoknya ini sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nih saya cerita nih Bapak Ibu ya. Kan jemaat sudah semakin dekat, jadi saya mulai terbuka nih Bapak Ibu ya. Walaupun juga ada YouTube-nya. Buku kami jual harga 55.000 nih. Ini semua untuk pekerjaan Tuhan, karena kita ngomong untuk pekerjaan Tuhan Pak. Ada beberapa pengusaha, oke saya beli 100 kali 5.500.000 tuh. Dia bayar 10 juta. Ini nih hati manusia Bu, pikir 10 juta kan masih ada uang kembali 4,5 juta. Kan yang pegang buku keuangan saya. Kan itu seharusnya kan jualan bukunya 5,5 dong. 4,5 jutanya kan hak-hak saya pribadi. Nah di situ loh ujian Bapak Ibu. Tapi kan kita mintanya benih untuk menabur. Kami jujur Bapak Ibu, kami kembalikan sepenuhnya. Nah bahkan saya bilang, saya ada bukunya di mana ini untuk ini sekian juta, ini sekian juta, ini sekian. Sampai sekarang pun saya ada laporan tertulisnya. Tahun lalu waktu kami KLC di Bali, Pak Roni selalu ngomongin, ya Bapak Ibu beli buku saya ya. Sampai kadang-kadang tuh saya tuh malu loh Bapak Ibu sama Pak Roni. Pak Roni itu jualan sampai bilang gini ya, kayaknya kalau penganiayaan aku udah jadi pendeta, aku jualan bisa loh nih, katanya gitu. Orang tahu jualan tuh udah putus Pak. Suatu kali pelayanan nih saya cerita, pelayanan ke Taman Anggrek, bawa buku 1 koper isi 100, kopernya gede Bapak Ibu. Terus hari itu dia pakai baju batik itu bling-bling. Saya bilang gini sama Pak Roni, kamu ganti baju atau aku gak ikut kamu? Kenapa? Aku malu sama kamu, saya bilang gitu. Pakai baju bling-bling, bawa koper kayak tukang sulap, saya bilang gitu. Terus saya kita nih loh melayani di tempat orang-orang yang jadi ada pengurusnya, orang kaya, yang dilayani orang-orang yang susah. Kamu bawa 100 itu siapa yang mau beli? Kamu gak malu tapi di Taman Anggrek bak koper. Kita tuh ke Taman Anggrek bak koper. Saya sudah lah katanya gitu. Beneran Bapak Ibu, kalau kamu malu pakai nyeret, katanya dia seret. Seret pakai batik, ganti baju dia nggak bling-bling lagi Bapak Ibu. Beneran Bapak Ibu, dia cerita ini semua untuk pekerjaan Tuhan. Ditebas saya itu buku sama pengurusnya 100, dia bilang tuh kan apa kataku. Laku semua 100 dijual semua. ALC kemarin dia promosi lagi. Pokoknya ini semua untuk pekerjaan Tuhan. Ada satu pengusaha Bapak Ibu kalau yang tahu namanya Pak Benny Laos yang bersaksi di sini tuh kapan hari. Pak Roni dari awal pembukaan sesi Pak Roni jualan buku terus. Kasihan sama Pak Roni. Oke gini aja deh, dia di grupnya bertiga grup, dia pegang mic karena waktu itu juga bersaksi sama istrinya. Gini Pak, saya 50 juta, teman saya 50 juta, yang sana 50 juta, 150 juta buat buku. Makanya Pak Roni bilang, aku jualan buku, untungnya ratusan juta. Ya karena ini loh Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Saya catat semuanya, ini saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemarin pandemi Bapak Ibu, hamba Tuhan banyak susah, kita bisa jadi berkat. Kemarin juga ada hamba Tuhan jauh di pedalaman Sulawesi. Pak, ternyata saya hamil anak ketiga, susah hidupnya. Kita bagi berkat. Makanya Bapak Ibu firman Tuhan ini bilang, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ketika kita sudah punya hati rindu untuk memberkati, Tuhan itu memberikan benih bagi penabur. Cuman gini loh, semua yang disediakan itu apa yang ada pada kita. Jangan bilang aku utang untuk nabur Bapak Ibu ya, enggak. Makanya firman Tuhan bilang kepada Musa, waktu Musa mau diutus, apa yang ada padamu Musa? Aku punya tongkat, pakai itu untuk jadi berkat. Kamu ini punya apa? Ya cuman seorang Roni, orang yang pecicilan, nulis buku itu jadi berkat Bapak Ibu. Makanya kepada janda imam, ketika dia datang kepada Nabi Elisa tanya, kamu punya apa? Aku tidak punya apa-apa kecuali, berarti cuma ini satu-satunya. Hanya ada minyak di dalam buli-buli. Pakai
pakai itu untuk hidup. Nah, ayo setiap kita Bapak Ibu, kasih kebanyakan orang sudah dingin, tapi yuk kita bertahan. Kalau kita bilang aku tidak punya apa-apa, sekarang Tuhan tanya sama kita pada siang hari ini, apa yang ada padamu? Tuhan bisa lipat gandakan. Itu jadi benih, itu jadi berkat buat orang lain. Terus dikatakan, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Benihnya sudah ada, kamu tabur untuk orang susah, Tuhan akan melipat gandakannya. Tuhan akan melipat gandakannya. Dan saya mau kasih informasi juga nih Bapak Ibu. Hari Selasa kemarin Pak Roni sudah selesai semua revisi, semua apanya sudah kirim kembali bukunya yang kelima, judulnya Kingdom Family Bapak Ibu. Dan sekali lagi kami berkata sama Tuhan, tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi kami berkata, ini semua pun 100% untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak ambil 1% pun. Nah, dan menumbuhkan buah-buah kebenaran yang dilaris ya Pak, jangan cuma tepuk tangan Pak ya, beli loh Pak ya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Gini loh Bapak Ibu, justru ketika kita hidup kita berbagi, nggak tamak bagi diri sendiri, buah-buah kebenaran akan Tuhan tumbuhkan. Apa sih itu? Kita nggak tamak, kita nggak iri, kita nggak sombong, kita nggak kepingin akan orang lain, kita puas dengan apa yang ada pada kita. Justru ketika hidup kita berbagi, kita melihat orang lain susah, kita nggak tamak Bapak Ibu. Makanya dikatakan justru buah-buah kebenaran itu akan justru muncul dalam setiap kita. Next karena kita belajar. Dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Semakin diperkaya kemurahan hati kita. Bapak Ibu, kita berbagi hidup itu memberi bukan selalu melulu hanya duit ya Bapak Ibu. Perhatian kita, doa kita, kamu kirim makanan, kamu tanya say hello apa kabar, itu benar-benar perhatian. Waktu Pak Roni sembuh COVID April 2020 kemarin, Bapak Ibu, saya lah bisa masak lah, saya punya Wiwi juga pintar masak rawon kok. Cuman aja Bapak Ibu, waktu itu kan awal-awal PSBB ya, sepi banget. Begitu Pak Roni keluar dari rumah sakit, ada jemaah, Cici tak kirimin sop buntut ya, sop buntut datang. Saya itu terharu loh Bapak Ibu. Saya pikir gini, aku loh bisa masak sop buntut, tapi saya itu terharu sama apa? Kok perhatian orang sama kami? Ini loh Bapak Ibu, kadang-kadang kita berbuat baik sama orang, itu tuh diingat, orang tuh terharu sama kita. Nah, kamu justru akan semakin diperkaya dalam segala macam kemurahan hati itu. Dan ini yang saya mau tekankan. Ayat selanjutnya kita baca yang bawahnya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, baca yang keras Bapak Ibu, bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga untuk melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bukan hanya mencukupkan keperluannya loh ya, tapi merupakan apa? Melimpahkan syukur kepada Tuhan. Kita tuh seneng Bapak Ibu ketika kita memberi dan orang tuh terharu, makasih ya Bu, luar biasa, kita tuh lagi susah tapi ada pertolongan dari Bapak dan Ibu, itu luar biasa, kita tuh terharu Bapak. Nah, saya mau kasih tahu ayat yang selanjutnya ini, nanti back lagi ke sini ya, next kan dulu. Tuhan itu mendengar doa kita, tapi yuk kita sekarang jadi alatnya Tuhan di mana menjadi jawaban doa buat orang lain. Jadi maksud saya, ketika kita berbuat baik, pada waktu orang Israel berdoa berseru-seru kepada Tuhan supaya mereka dilepaskan dari jajahannya, dari perbudakan orang Mesir, firman Tuhan berkata ini, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Jadi ada orang-orang yang berseru sama Tuhan lagi susah loh Bapak Ibu. Seruannya sudah sampai kepadaku dan sudah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, ini ayat ini penting Bapak Ibu ya. Pergilah, aku mengutus engkau. Saya tanya, kira-kira kalau Tuhan buat mujizat mengeringkan laut itu sendiri supaya orang Israel lewat, bisa nggak Bapak Ibu? Tuhan bisa.
Tapi justru Tuhan mau pakai kita jadi alat, termasuk jadi alat supaya orang tuh bersyukur sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya pakai ilustrasi ya sekarang ya. Dari minggu lalu, tadi juga saya lihat Bu Lucy jadi singer. Bu Lucy itu nangis penuh dengan air mata. Seharusnya pasti ada kesaksian dia dari Bu Lucy ya. Nah, saya mau kasih ilustrasi untuk ayat ini di backkan dulu Fem yang sebelumnya tadi. Bu Lucy tolong ke sini. Pak Renhat tolong ke sini. Saya butuh satu orang. Bu Cencen dah, tolong ke sini Bu Cencen. 3 orang. Ini di sini. Dikit aja. Dikit aja. Bu Lucy nih, Bu Lucy jadi berseru-seru sama Tuhan. Bu Lucy di sini nih, berseru-seru. Nah, Bu Cencen sebentar ya Bu ya. Berseru-seru nih. Duduk Bu. Nah, Renhat jadi Tuhannya, ya. Cencen jadi alatnya nanti. Sekarang kira-kira berseru-seru apa Bu Lucy? Kok nangis saja dari kemarin? Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu nangis? Terus pasti rasa pertolongan Tuhan ya. Ada sih bocoran ke telinga saya. Dibilang ditolong Tuhan, Tuhan itu baik. Berseru-seru apa sekarang nih? Sekolah anak kah? Mau kendaraan kah? Atau rumah kah? Kesehatan kah? Berseru-seru apa ini? Kalau berseru lebih kepada Tuhan selalu memberkati dengan rohnya yang luar biasa untuk diri sendiri. Kalau kebutuhan sehari-hari Akan mengikut yang real aja. Uang sekolah yang real sehari-hari apa? Rumah, oke. Doa sama Tuhan, rumah Tuhan. Tuhan, aku mau rumah Tuhan. Oh, Kalau disuruh nangis gak bisa nangis. Udah bawa tau? Hah? Udah bawa tau? Ya, Tuhan, aku minta rumah Tuhan. Ih, malu ya ngomongnya. Oke. Nah, firman Tuhan bilang, Tuhan kan mendengar nih ya, seruannya nih sampai kepada Tuhan, daripada Tuhan. Yang teriak tolong Tuhan, tolong. Tuhan, tolong. Tolong. Nggak didengar keterlaluan. Nah, nggak dengar keterlaluan. Tuhan yang dengar. Sekarang Tuhan bilang, siapa ya yang mau tak utus? Jangan bilang ini aku Tuhan, utuslah dia. Ada ya Bapak Ibu. Siapa ya Tuhan yang tak utus? Ini Cencen. Tuhan, pakai aku Tuhan. Apa yang ada padaku? Mau nolong nggak? Mau tak jadi kenalan nggak? Dinantangin Tuhan ini. Tapi benihnya belum ada Bu. Nah sekarang ini contoh ilustrasi aja. Tak kasih benih kamu. Ini jago masak Bapak Ibu. Ini pintar, nih bikin mie ya, mie luar biasa. Semua macam masakan bisa. Pakailah yang apa ada padamu jadi berkat. Ini aku kasih benih. Nah sekarang di sini ya. Tuhan Tuhan yang kasih benihnya. Tuhan kasih benih. Kamu kan jadi alat toh, kasih benih, tolongin dia. Nah. Rumah Tuhan bukan jalan. Bukan jauh katanya. Luasnya berapa? Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu ayat ini ya. Yuk kita baca bersama-sama. Bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah, Bapak Ibu. Sekarang bersyukur Bu, sudah dapat rumahnya. Bersyukur apa? Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, Terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, perhatikan ya. Syukur, terima kasih. Dia terima kasih, tapi betapa luar biasanya kita ini. Terharu nggak Bu? Terharu. Nah, oke, thank you, makasih semuanya. Kenapa sih Bu Lucy? Saya berharapnya lupa Bu. Kenapa sih Bu Lucy? Kok nangis saja kenapa? Saya kalau memuji Tuhan tanpa disadari memang menangis. Tapi katanya ada bocoran kesaksian, ada orang yang tolongin di barusan. Yang kemarin baru ya saya ada apa itu? Ya puji Tuhan ada yang kasih motor cash. Motor cash Bapak Ibu. Ayo. Terus uang sekolah tiap bulan anak saya nggak pernah pikirkan lagi. Oke, sampai selesai ya, sampai lulusnya ya. Insya Allah. Oke, makasih Bu Lucy. Jadi ayo Bapak Ibu, setiap kita di sini dikatakan ketika kita
berbagi berkat. Itu membuat apa sih? Dia itu melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah ini suami saya kan sukanya pakai batik badut ini. Saya bilang, bercanda Bapak. Saya bilang, aku malu loh ya pergi sama kamu pakai batik bling-bling loh ya. Bukan yang ini sih, lebih bling-bling lagi. Oke, next kan Bapak ya, next kan Fema. Next kan aja setelah itu. Oh, next setelahnya. Oke, next kan lagi. Nah, ayo Bapak Ibu sebaliknya kita jangan jadi orang egois. Firman Tuhan di dalam Amsal berkata, si lintah punya 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Kita nggak peduli sama orang lain. Yang penting untukku dan untukku. Apa yang bisa menguntungkan aku, apa yang bisa sesuatu buat aku, untukku. Kita nggak peduli sama orang lain. Next kan lagi kita lihat sekarang selanjutnya ya. Sebaliknya apa sih yang harus kita lakukan? Matius 6 ayat 19, 21. Yuk kita baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bukan berarti kita nggak boleh nabung, bukan berarti kita nggak boleh investasi. Enggak Bapak Ibu, kita melakukan itu semua. Tapi jangan sampai maksudnya ini saya dapat ayat, saya selipkan di dalamnya ini, saya insert di dalamnya, saya dapat ayat ini, saya selipkan. Kita boleh nabung, kita boleh investasi, tapi jangan sampai akhirnya kita marah, semua demi aku, untukku, kata si lintah tadi. Enggak Bapak Ibu, tapi ayo kita berbagi hidup. Saya selipkan ini loh, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Maksudnya apa sih? Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Siapa sih? Kemarin kita ngomong-ngomong nih, bimbingan nikah di rumah. Ngomong-ngomong tentang tema saya adalah mengelola keuangan dalam keluarga. Terus saya bilang awas loh, waspada sama jebakan-jebakan sekarang. Saya nggak sebutin merek ya, tapi saya sebutin produknya aja. Robot trading Bapak Ibu. Nah, akhirnya ternyata pada ketawa mereka, ada 5 pasang yang bimbingan nikah di rumah. Yang ketawa duluan anak saya David Pak. Karena anak saya salah satu korbannya di situ. Ternyata mereka pada ketawa. Yang bimbingan nikah juga di situ pada ketawa. Terus si David anak saya tanyalah sama si dia, temannya itu, lu berapa bulan kena? Si David bilang, aku sudah taruh 4 bulan. Lumayan lah dapat orang Indonesia ya, semua masih syukur-syukur ya. Syukur-syukur masih dapat bunga 4 bulan. Lu, kata David, 2 minggu. Nah, belum dapat bunga loh katanya gitu. Nah, di sini kita lihat di bumi itu karat dan karat merusakkannya, bahkan pencuri membongkarnya. Bahkan saya ada Bapak Ibu, ini sebelum zamannya robot ya. Sama aja lah kita harus hati-hati. Casingnya aja yang beda, isinya sama Bapak Ibu. Itu bunganya per bulan 4%. Wah, dia semangat itu sampai berapa tahun tetap keluar uang bunganya 4%. Dia punya 6 ruko Bapak Ibu. Ini cerita ke kami nih. 6 ruko semua dijual rukonya, dimasukin ke situ semuanya. Dan apakah yang terjadi? Amblas semuanya, stres. Makanya firman Tuhan berkata, karat dan ngengat merusakkannya. Nah, ini selipannya kita baca bersama-sama. Semua setiap kita baca yang keras. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak ketahui bahwa ia malah akan mengalami kekurangan, habis semuanya Bapak Ibu. Makanya orang tuh kalau kikir, dia nggak memikirkan sebelah kiri kanannya orang lagi susah. Yang dia pikir kayak lintah tadi, untukku, dia nggak mikir kiri kanan. Justru firman Tuhan berkata selanjutnya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Enggak ada yang mencuri Bapak Ibu, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini benar ayat ini Bapak Ibu. Yang kemarin pekerja ikut Kingdom Training sama Pak Virgo itu bagus sekali. Dia kan orang Semarang, dia cerita nih. Dulu tuh saking miskinnya keluarganya, saking kerenya, dia itu sampai makan nasi cuma lauk terbatas bagi sama saudara-saudaranya ber-9 ya kalau nggak salah. Terus akhirnya dia merantau ke Amerika.
dengan bermodalkan uang $300, dia cerita. Dan akhirnya karena saking melaratnya di Amerika, dia tidur di tempat penampungan untuk homeless. Jadi tempat yang sini diusir lagi, dia bilang aku cuma bawa 1 ransel baju doang. Jadi walaupun aku diusir-usir, enteng aja aku pergi. Dia bilang saking kirinya tuh memang sampai sekarang pun badannya kecil, repeng Bapak Ibu. Dia bilang aku gak ada masalah, aku diusir-usir, aku gak punya apa-apa, cuma punya 1 tas ransel doang. Untungnya nih bejonya dalam bahasa Jawanya. Dia ketemu cewek di Amerika. Cewek ini sekolah tinggi, kerjanya bagus, biayai dia sekolah. Selesai lulus sekolah S1, S2 sampai S3, sekarang dia pinter cari duit, rumahnya banyak, dia cerita. Kalau dulu gak punya apa-apa, kere, cuman baju 1 ransel isi aja dia. Tapi begitu rumah banyak, dia cerita, jadi sesuatu gandolannya. Bukan gandol Gusti Bapak Ibu, gandol rumah dan harta miliknya ini. Makanya firman ini betul loh, kalau hartamu bertambah, hati-hati. Jangan sampai akhirnya kita terikat di sana, lupa sama kiri kanan, lupa tidak menabur berbagi. Next lagi selanjutnya. Nah ini, saya mau share di sini juga ya. Yuk baca Bapak Ibu bersama. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah berkata, adalah terlebih bahagia memberi daripada menerima. Pernah nggak sih ngerasain ketika kita ngasih orang tuh nangis luar biasa? Saya cerita kisah yang mungkin 1-2 orang di tempat ini Bapak Ibu pernah mendengarkannya, tapi saya lihat ada beberapa teman-teman baru di tempat ini. Kami dulu kan mengawali pelayanan di Lombok ya Bapak Ibu ya. Nah, mobil kami pada waktu itu kami masih ingat mobilnya Panther abu-abu yang kuno tuh Bapak Ibu. Anak-anak masih kecil-kecil, kita suka cari makan malam di Lombok itu. Nah, suatu kali ketika kita pergi makan malam, kita lihat ada pedagang rokok gerobak gitu loh di pinggir jalan. Terus dia jual rokok, dia jual Indomie, dia jual Aqua, dia jual jajan-jajan yang murah-murah itulah. Pak Roni mundurin mobilnya, berhenti di sono. Kita lihat, kita kenalan lah orang yang belum percaya Tuhan ya. Nah ternyata sang suami ini stroke Bapak Ibu. Terus kita kenalan, nama anaknya kita tahu namanya Muharram Effendi. Nah, karena stroke Pak Roni bilang, gini deh Bapak Ibu, kalau orang Lombok itu panggilnya Amak sama Ina, gitu ya. Amak, ke tempat kami yuk. Kita itu di gereja setiap hari Minggu itu ada klinik gratis. Termasuk di dalamnya ada tusuk jarum. Aku pun nanti Amak dijemput ya, setiap minggu nanti dipulangin. Selama lebih kurang 1 tahun, gereja kita layanin dia. Lumayan Bapak Ibu, sudah lumayan. Kalau tadinya geser banget, ini sudah lumayan bisa melangkah. Suatu kali kami mampir lagi ke gerobaknya. Tanyalah si ibu, Mbe Amak, gimana Amak? No, gitu. Dia beli gerobak baru, jual kacang. Gara-gara udah bisa melangkah nih, gitu. Nggak lama berselang, sekitar berapa bulan kemudian, kita balik lagi ke sono. Si anaknya yang sekitar umur 2 tahun ini, Muharram Effendi, Mbe Muharram Nak, kita bilang gini. Orang sana itu kalau ngomong tuh suka ditarik-tarik ujungnya. Muharram ini sudah 4 hari mutaber. Mbe yuk, gimana? Ditaruh jadi gerobak itu di dalamnya itu ada lubangnya Bapak Ibu, ada pintunya. Si anak 2 tahun ini ditaruh di lubang situ. Kenapa dari bawa dokter Ina? Dia apa kepeng? Katanya gitu. Terus akhirnya kita lihat dong si Muharram dikeluarin, ini anak udah lemes Bapak Ibu, matanya tuh putih, tinggal putihnya doang udah lemes gini. Amak Ina, langsunglah kita angkat. Si bapaknya ikut juga angkat ini Muharram, bawalah ke dokter langganan kami yang di Mataram. Sampai di dokter langganan kami, dokter tuh bisik sama Pak Roni, kita udah kenal dengan Pak, ini anak Pak, hitungannya sudah tinggal jam Pak, kan dibuka matanya, hitungannya tinggal jam,
cepet bawa ke rumah sakit Pak, infus Pak, cepet infus Pak. Langsung kita bawa ke rumah sakit, di sana diinfus, di sana dirawat beberapa hari. Oke ya, sudah selesai. Biayanya kita bantu dari gereja untuk biaya di rumah sakit. Hari Minggu ibadah nih, selesai ibadah Bapak Ibu kita turun. Biasanya si Ama ini kalaupun dibawa ke gereja dia di klinik. Nih Pak Hendra sama Bu Ive tahu ya gereja di Lombok ya. Dia ke klinik untuk ditusuk jarum. Kali ini dia itu nungguin di teras gereja Bapak Ibu. Begitu kami turun disambutlah sama Ama Ina ini bawa Muharram Effendi. Pak Roni, dia bilang gitu. Kenapa Bapak Ibu kemari? Makasih Pak Roni, makasih. Ini Muharram sehat Pak Roni, Muharram udah sembuh katanya. Kita lihat itu, terus dia itu ngikutin kita sampai ke rumah, dia tuh ucapin terima kasih Bapak Ibu. Dia tuh nangis karena berterima kasih sama kami. Kami juga nangis Pak. Kami nangis kenapa? Aduh Tuhan, terima kasih. Justru apa yang kami lakukan ini membuat ucapan syukur kepada Allah. Orang itu mengucap syukur, tapi kita lebih nangis Pak. Kita mengucap syukur karena ternyata kita itu bisa berbagi hidup sama orang lain. Nyawa loh Bapak Ibu. Anak 2 tahun. Dan setahun berselang, kami tidak ketemu sama Ama Ina ini. Waktu itu masih ada Partai Damai Sejahtera, PDS. Pak Roni kampanye di lapangan di Lombok. Selesai kampanye, Bapak Ibu kita mau pulang. Pak Roni, katanya gitu. Pak Roni itu malah jendelanya penter itu. Si dia bilang, Ina, kata Pak Roni. Dia datanglah lari sama Pak Roni, dia bawa ini anaknya ini. Terus kita heran dong, Muharram Ina? Bukan, ini adiknya Muharram. Katanya, Sayaran itu siapa namanya? Roni. Katanya gitu Bapak Ibu. Kita tuh loh Bapak Ibu, kita nangis. Bapak Ibu tutup jendela, kita nangis. Gini loh Bapak Ibu. Sampai namanya Pak Roni diingat sama orang itu. Dia bahagia, dia mengucap syukur sama Allahnya dia. Tapi yang kita nangis, bahagianya kita tuh bisa beri, kita tuh bisa jadi berkat untuk banyak orang. Dan makanya dikatakan memberi itu bukan, kalau saya panggil orangnya boleh gak ya orangnya di tempat ini. Jadi gini, saya bersaksi dulu. Sekali lagi beri itu bukan hanya orang, bukan hanya uang. Ada gembala di Rock Singaraja. Kena kanker usus. Saya pernah tayangkan kan di sini waktu itu, mungkin beberapa ibu ada. Terus dia harus mengalami operasi dan harus terapi di Jakarta. Dia bingung dong, kalau aku terapi di Jakarta, aku harus nginep di mana? Boleh nggak Pak Benny sama Ibu Helen bersaksi? Nanti di depan boleh Pak Benny deh. Terus istrinya Pak, namanya Gembala Rock di Singaraja, boleh Pak Benny? Berdua boleh, satu boleh, dua-dua dong. Tahu nggak Bapak Ibu, pada waktu saya mengunjungi Pak Thomas sama Bu Christine itu, mereka terharu loh Bapak Ibu. Dianya lagi susah, lagi kanker usus, nggak tahu ke tempat mana, mereka harus nginep. Adalah Tuhan pakai malaikat penolong. Pakailah di apartemennya ya. Saya ada janjian loh, ayo silakan Pak. Ada janjian sama Pak Benny sama Bu Helen, silakan. Dia sampai terharu Bapak Ibu, dan dia cerita juga kami dipinjemin kendaraan sehingga kalau harus kemo tiap hari kami itu pakai kendaraannya. Boleh ceritakan singkat aja, kok bisa tiba-tiba tergerak kasih pinjem itu gimana? Kita kenal sama Pak Thomas. Silakan. Itu sudah lama. Kita kenal saya ketemu Pak Thomas itu bukan di gereja. Pada waktu itu saya ketemu Pak Thomas itu, saya mau pulang ke Singapura dari Malaysia, jadi nggak sengaja ketemu. Jadi kita sering ketemu. Pak Thomas sering khotbah di Singapura. Kalau selesai khotbah kita ada jumpa makan bersama, ada seperti relation kita sangat dekat. Pada saat Pak Thomas sakit, kita juga kaget.
Jadi waktu Pak Thomas sakit itu kita merasa kita punya ada lebih. Kenapa saya nggak berbagi dengan Pak Thomas? Jadi itu aja kok. Pak Benny, ini Pak Benny mau tambahkan? Pak Thomas itu setiap ulang tahunnya dan juga ulang tahun perkawinannya itu di bulan yang sama, di bulan November ya. Jadi selalu datang ke Singapura. Kebetulan kami berdua masih tinggal di Singapura dulu, jadi kita sering jalan sama dia begitu. Jadi di situ juga kita dekat sama dia. Dan waktu dia ke Jakarta dan kami juga sudah kembali ke Jakarta, dan dia akan dioperasi dan tinggal di daerah Jakarta Barat. Dan kebetulan kami juga ada mobil mertua di rumah, jadi yang nggak dipakai, jadi kami pinjamkan ke Pak Thomas begitu aja. Iya, jadi Bapak Ibu ya, siapa sih yang pikir sih kita cuma berpikir, oh iya aku bantu, tapi Bapak Ibu, Bu Christine-nya, siapa Pak Thomas dia cerita ke kami, aduh puji Tuhan, waktu itu kita kan belum terlalu kenal deket ya Pak ya, siapa namanya Pak Benny, siapa namanya Bu Helen, kita nggak terlalu dekat. Dia cerita sebutin terus namanya Bapak dan Ibu. Kita tuh di sini dikasih pinjem mobil dan rumah dan apartemen ini semua dipinjemin. Bahkan Ibu terus ya jemput, bawa lagi ke dokter. Makasih Pak Benny dan Ibu. Inilah yang saya saksikan Bapak Ibu. Betapa apa yang kita lakukan itu berarti buat banyak orang. Waktu saya habis ya. Kalau satu kesaksian lagi boleh nggak Bapak Ibu? Next kan, baru saya tutup dengan kesaksian. Oke, Ci Juli deh, saya udah janjian dengan Ci Juli. Ci Juli bersaksi tapi jangan ngelawak ya, ini kayak Pak Roni soalnya. Kalau disuruh saksi bukannya bersaksi, ngelawak. Ini dia punya kesaksian yang luar biasa. Yuk, 5 menit. Ngancem. 3. Dah, itu kesaksiannya. Ceritanya saya disuruh Tuhan pulang setahun dulu ya. Pulang ke Indonesia dari Australia, nggak boleh berharap dari Australia. Tuhan intinya dia akan menyediakan segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Saya alami hidup di Indonesia dengan iman, ya. Jadi ada aja cara Tuhan beri duit, tapi sekali duit di rekening ada, tiba-tiba Tuhan bilang tolong sini, ya nabur. Taruh udah lagi ada peluang, tiba-tiba nanti pokoknya masuk keluar tuh duit itu. Sampai satu ketika, ini saya mau cerita yang sambungan tadi pagi ya. Jadi satu ketika uang udah lepas tuh duit nih, kayak udah minim banget. Tiba-tiba saya udah mau tidur, pakai baju tidur udah malam, hampir jam 8:30 atau hampir jam 9. Saya mau tidur, itu Roh Kudus bicara, Juli ganti baju, jangan tidur dulu. Pergi ke Carrefour, waktu itu masih ada Carrefour, sekarang ditutup di Carrefour ya. Pergi ke Carrefour, ngapain Tuhan? Beli semua sembako, semua kamu beli, anterin ke rumah ada teman saya satu, saya nggak sebut lah ya namanya ya, si M namanya. Hah? Ngapain? Aduh Tuhan, mau tiduran ngantuk, saya bilang. Pergi sekarang, ganti baju, pergi ke Carrefour, belanja. Anterin ke rumahnya. Waduh, saya dengan berbagai alasan, Tuhan rumahnya kagak tahu, lagi pergi sendiri gak ada mobil, gak ada yang anter, berbagai alasan deh, pokoknya intinya saya mau tidur. Tapi saya bilang gak ada yang anter Tuhan, nanti aja saya bilang. Terus lucu, dengan cara saya bilang gak ada yang anter, bisa-bisanya teman telepon malam itu, Ci Juli nih, ikut gue yuk makan. Lu gila lu, malam-malam mau makan apa lu? Gue dapat voucher, makan Jepang yuk, gratis, kata dia. Agak, terus tiba-tiba saya langsung ide. Nah, itu ada dorongan Roh Kudus tuh udah disediain gitu. Langsung saya bilang, udah, nunda ya makannya ya, esok aja kita makannya. Malam ini lu nemenin gue. Kemana Ci? Gue mau ke supermarket, ke Carrefour, belanja, buat kasih si M. Ternyata dia teman si M juga. Saya bilang si M ini tadi Tuhan bilang suruh kirimin makanan, kirimin semua sembako semua ke rumahnya. Hah? Masa sih? Kata dia. Jadi kita tuh gak ada yang percaya bahwa nih orang
disuruh Tuhan suruh saya nganterin barang gitu loh, sembako. Terus kata teman saya, mana mungkin secara logika nggak mungkin, anaknya aja sekolah international school, ya kan? Tapi akhirnya saya bilang gini, yuk, kita uji. Kalau lu nggak percaya kita uji sama-sama. Udah kita pergi ke Carrefour tutup, udah mau tutup. Pergi ke sana, lucunya teman saya ini biasa beli barang-barang sembako buat Lions Club. Jadi langsung, lu kan biasa belanja buat sumbangan-sumbangan, lu cari di sana. Udah, bener ya, gue cari ya dari super mie, semua beras, segala gula, garam, semua sabun, shampoo sampai rinso, cuci bajunya rinso, semua. Jangan lupa daging, ayam, sapi, semua lo beli. Ada lo ambil. Daging sapi gede ya. Pintar. Udah. Katanya nggak boleh ngelawak. Nah, singkat cerita udah kekumpul. Waduh, duit kayaknya udah nggak ada nih. Di rekening. Tapi bodo amat lah. Gue bilang enggak. Duit gue kayaknya udah ini deh. Kemarin udah habis tuh pokoknya. Aduh Cik, lu berani-berani. Teman kita juga ya ngepas lah. Gue minggir dulu, malu gue. Tiba-tiba nanti duitnya gak ada gimana kata dia. Udah, tenang, kalau Tuhan yang suruh. Intinya mau bayar nih. Kayaknya duit udah gak ada di rekening nih. Pas di ini kan kasih ini bayar kan, ternyata lolos. Wih, selamat nih. Bisa dia bayar semuanya. Tapi alamatnya gimana nganterinnya? Belakang pura-pura telepon. Gue mau ke rumah lu besok-besok. Di mana sih alamatnya, tinggalnya? Gitu ceritanya. Akhirnya dikasih alamatnya. Udah dong, malam itu kita ngantor jauh, rumah di Bekasi lah. Terus sampai di rumah kalau nggak salah jam 11 malam. Nyasar-nyasar itu. Sampai di rumahnya saya gedor pintu, kaget dia, weh. Pas saya udah ikut, weh, buka pintu, cepetan. Terus ini, lu ngapain lu malam-malam datang? Udah cepetan, sini. Berat, lu bawa di barang-barang semua nih. Saya suruh dia dari mobil, masukin satu-satu sampai telur, semua masuk. Yang lucunya, saya mau cerita, itu kenapa bisa lolos itu duit? Setahu saya nggak cukup. Ternyata pas keluar dari Carrefour, centering ada transfer duit ke saya. Itulah beri kemuliaan pada Tuhan. Sangat dahsyat ya ini, ya bisa langsung duit menabur kan? Iya, bisa langsung detik itu keluar dari Carrefour itu. Langsung duit itu berarti tadi yang udah keisi gitu. Bukti transfer. Saya bilang dahsyat udah karena Tuhan. Udah singkat cerita sampai di sana saya masuk ke rumahnya, lakinya dulu angkat semua itu kan barang-barang sampai dalam. Weh, saya teriak bininya, lu keluar deh, biarin dia, gak usah ganti baju, gak usah pakai gaun, saya bilang. Dia keluar pakai tank top. Pas ngeliat tuh barang udah banyak, saya ngeliat ada tumpukan baju kotor. Ternyata dia lihat ada rinso segala kan, shampoo semua, daging semua. Langsung dia peluk saya, langsung dia nangis sejadi-jadinya. Ternyata emang Tuhan gak pernah salah. Apa yang terjadi? Dia cerita, dia itu udah benar-benar suaminya dipecat kerjaan. Gak ada kerjaan, duit habis. Dia itu udah beberapa hari itu gak ada makanan di rumahnya, 3 harian. Makanan tinggal dikit-dikit kasih anaknya. Anak sampai hari itu dia makan malam itu. Dia itu makan minum air aja. Udah gak ada makanan sama sekali. Sampai dia mau cuci baju aja tuh gak ada rinso. Terus sampai dia anaknya sampai ngajak, Mama kita main kartu-kartuan yuk, kayak game-gamean gitu kali ya. Main yuk biar lupa laparnya, biar nunggu besok lagi. Sambil dia main sama anaknya, sambil aduh Tuhan, ini lapar, sebenarnya masih kerasa juga laparnya. Tuhan mana malaikatmu Tuhan? Malaikatmu mana? Dia nangis, dia cerita. Lagi nunggu, tiba-tiba gak berapa lama saya datang. Saya datang bisa, itulah tepat waktunya. Dan lagi Tuhan suruh saya bawa makanan matang. Berikut makanan matang yang terjadi, segala bakery, segala ayam goreng, segala nasi apa. Saya bawa sekali saya beli di Carrefour. Kalau cukup uang semua saya borong tuh 10 Carrefour. Ini kenapa Ci Juli cerita aja kok Ci Juli ingat lagi kok? Kenapa
saya juga nangis ya. Karena firman Tuhan bilang terlebih bahagia memberi. Kalau kita ingat, thank you Ci, thank you. Kalau kita ingat lagi betapa Tuhan itu melimpahkan, Dianya bersyukur, kitanya bersyukur. Sudah, waktunya habis, saya tutup. Yuk, yang ayat terakhir ini buat kita semua deh. Tutupan ya dia Bapak Ibu, janji swear nih ya. 1, 2, 3. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebentar dulu, sebentar. Mau cepet-cepetin juga saya. Apa sih artinya mujur Bapak Ibu? Apa artinya mujur? Kalau orang Chinese bilang apa? Hoki. Orang cari hoki itu feng shui, rumah ngadep mana supaya cari hoki. Pak Arifin dulu kan kontraktor, pernah nih dibayar orang untuk bangun rumah. Sudah fondasi ini itu ternyata feng shui-nya salah bongkar Bapak Ibu. Ini loh mujur itu. Kamu nggak usah feng shui ini itu. Mujur sama-sama Bapak Ibu, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, bukan triki, tipu-tipu bisnis yang enggak Bapak Ibu ya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kebajikannya tetap untuk selamanya, diulang 2 kali Bapak Ibu. Bawahnya, anak cucunya perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Saya, kali ini sudah lewat nih, 3 menit aja tinggal. Hari Kamis kemarin, kami diundang salah satu sahabat kami, rekan pelayanan di Surabaya. Dia punya sekolah Kristen yang baru IPO Bapak Ibu, masuk bursa saham. Nah, tidak banyak orang sih, sekitar 10-12 orang. Dia minta kami itu berdoa. Pada waktu kami berdoa, si orang ini nangis Bapak Ibu. Dia cerita, ini semua bisa terjadi dalam hidupku. Karena apa sih? Karena emak engkongku dulu nabung. Emaknya dia dulu yang bangun gereja-gereja. Pak Roni kan kita kan dulu melayani di Malang. Pak Roni tahu gereja di jalan ini, ya sebutin suatu jalan, iya tahu. Itu emaknya yang bangun. Opa-omanya nabung. Papahnya Bapak Ibu. Kalau kita sebutin nama papahnya, orang Surabaya yang usia saya ke atas pasti tahu. Berdampak di kota Surabaya. Karena apa? Bajik bagi banyak orang. Sekarang nurun ke dia. Dan dia bilang, ini bukan buat saya sendiri. Biar legacy ini saya tinggalkan buat anaknya. Gantian anaknya bersaksi. Dia bilang, nggak akan sampai berhenti di saya. Biarlah kebajikan ini terus turun kepada keturunan demi keturunan. Ini loh Bapak Ibu, kalau kita berbuat bajik bagi banyak orang, mujur kita, anak cucu kita perkasa, dan pegang satu janji ini Bapak Ibu, 1, 2, 3, dikatakan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Jadi bajiknya bukan di kita, anak kita berbuat bajik, cucu kita berbuat bajik, dan firman Tuhan berkata, tadi kan dikatakan Tuhan memberikan benih buat para penabur. Ini bukti ayatnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Untuk apa harta dan kekayaan dalam rumahnya? Untuk modal berbuat bajik Bapak Ibu. Untuk benih berbuat baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, kasih banyak orang dingin, tapi kita nggak dingin.